Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus telah menggelar kegiatan bimbingan manasik haji sepanjang tahun sebagai program persiapan untuk calon jamaah haji tahun 2024 di Hotel 21 Gisting, Senin 31 Juli 2023. Kegiatan diikuti 50 orang calon jamaah haji yang diundang termasuk calon jamaah cadangan dari tahun 2023, dengan harapan ke depan jamaah haji semakin menguasai tata cara manasik maupun persyaratan dalam berhaji. Persyaratan haji tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Pemerintah melalui Kementerian Agama telah menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, seperti memiliki IKTP, buku tabungan, dan dokumen lainnya yang diperlukan. Persyaratan ini lebih sederhana dan mudah dibandingkan dengan regulasi sebelumnya. Untuk mengetahui jadwal keberangkatan calon jamaah haji, Kementerian Agama telah menyediakan aplikasi bernama Haji Pintar. Aplikasi ini akan memberikan estimasi keberangkatan berdasarkan nomor porsi yang dimiliki oleh calon jamaah haji. Aplikasi ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan informasi yang mudah diakses dan mempersiapkan calon jamaah haji dengan baik. Pengalaman kemarin, satu kasur diisi 2 orang. Nah, kalau kita tidak sabar, ya kan, itu sudah ribut aja itu. Enakan di rumah. Makanya saya mau pulang aja menanam kangkung. Saya mau pulang aja bebek saya belum dikasih makan. Terutama yang tua-tua. Sampaikan ke masyarakat, yang ingin daftar haji ke Kemenang, ngasih tahu, informasikan. Kalau sudah informasikan jam berapa pun kami tunggu. Kita tidak daftar dari uang dulu ke bank, pemanjakan pajak. Pembatalan dan ada satunya pelimpahan. Karena yang terjadi sekarang ini banyak yang pembatalan dan pelimpahan. Ada yang pembatalan gak punya ahli waris. Ini bagaimana regulasinya? Ini banyak yang lagi diambil sekarang ini. Ada yang karena tua secara ekonomi dia tidak mampu lagi untuk pelunasan. Ya. Nah, di Kementerian Agama Kabupaten Kota saya sudah membuat begitu simpelnya syarat-syarat pendaftaran. Ya. Hanya membawa BP, bukti penyelenggaraan ibadah haji. Biaya penyelenggaraan ibadah haji yang 25 juta dari bank. Ya. Kemudian fotokopi KTP, KK, ijazah, akte kelahiran, kemudian surat nikah, itu salah satunya. Jadi kalau pokoknya akte kelahiran Anda, KK-nya, buku surat nikah nggak ada, ya nggak apa-apa. Itu kan pilihan, Pak. Tidak harus semuanya. Yang nggak kalah pentingnya lagi, kalau dulu ketika kita mau daftar, itu ada surat kesehatan ya Pak Haji, ya. Sekarang nggak diperlukan lagi. Saat daftar sehat, saat berangkat 20 tahun yang kemudian stroke, kira-kira masih sehat nggak itu? Makanya begitu itu sudah tidak lagi. Tapi yang diperlukan hanya keterangan golongan darah. Karena golongan darah orang sehat, orang sakit tidak, insya Allah tidak akan berubah. Masyarakat belum memahami kuota jamaah lansia berapa orang, di tertuanya berapa orang, berapa sampai ke 3.000 umpamanya. Ternyata yang Tanggamus kemarin tertua 94 Naningan, ya. Termuda, yang usia termuda lansia 86. Oh, berarti 85 belum. Hubungi. Makanya saya himbau kepada bapak-bapak ibu, tolong dari sekarang komunikasi dengan KUA. Daftarkan nomor HP bapak ibu di KUA. Karena alamat itu yang jadi masalah kita itu. Kepala KUA bersama penyuluhnya itu susah mencari jamaah itu, Pak. Di mana ini ya? Penantian mana? Sampai kepala KUA di Pulau Panggung itu kalau penantian itu, Pak Haji, penantian itu nggak ada nama orang itu. Jangan-jangan di Ulu Bedu. Telepon ke Ulu Bedu. Coba cek, betul nggak di Ulu Bedu ada nama kampung penantian? Coba komunikasi dengan mandiri agar kita tidak tergantung dengan siapapun. Saya sampaikan kabupaten 4 kali kecamatan. Tahun ini yang banyak. Yang mama putaran kedua begitu lagi.
Ayo udahlah, Rabbana atina fid dunya hasanah terus saja sampai 7 kali putaran. Boleh, ya boleh. Tapi menandakan kita kurang usaha untuk belajar tentang tata cara manasik haji. Hari ini kita sedang menyelenggarakan kegiatan bimbingan manasik haji sepanjang tahun. Ini merupakan program dari Kementerian Agama dalam rangka persiapan untuk para calon jamaah haji tahun 2024. Jumlah peserta kegiatan hari ini berjumlah 50 orang peserta yang kita undang. Dari mereka ini adalah jamaah cadangan yang tahun 2023, yang jamaah haji 2023 kemarin ini. Jadi yang cadangan-cadangan ini kita undang untuk bisa mengikuti kegiatan bimbingan manasik haji sepanjang tahun. Ada 3 materi kita. Yang pertama, kebijakan dari pemerintah Indonesia dalam hal Kementerian Agama tentang penyelenggaraan ibadah haji. Yang kedua dari Dinas Kesehatan itu adalah kebijakan teknis pelayanan haji. Dan yang ketiga itu dari organisasi profesi, itu akan membahas tentang manasik haji dan manasik umroh. Peserta haji tahun ini dan tahun kemarin sebenarnya sama saja gitu kan, sesuai dengan regulasi yang ada di Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2021 itu menyatakan bahwa ada beberapa persyaratan yang sudah tidak berlaku lagi di peraturan yang lama. Nah, di sekarang ini sangat mudah dan sangat simpel. Yang pertama itu harus ada KTP. Bagi yang sudah punya KTP, kalau yang belum punya KTP dia punya kartu identitas anak. Kemudian punya kartu keluarga, punya kakak. Kemudian dia sudah melakukan pembayaran setoran awal atau BIK dari bank. Kemudian dia membawa buku tabungan haji dari bank penerima setoran. Kemudian juga dia memiliki dokumen kartu golongan darah. Nah, itu jadi lebih simpel bila dibandingkan dengan waktu dulu. Karena kalau waktu dulu itu ada paspor, ada surat keterangan ahli waris. Nah, yang paspor dan surat keterangan ahli waris tidak ada lagi karena perekaman langsung menggunakan aplikasi Siswaka. Masalah pelayanan keliling haji ada Pak? Untuk Tanggamus tidak ada Pak. Jadi ada di beberapa kabupaten lain yang mereka melakukan kegiatan pelayanan jamaah haji, artinya penjemputan bola gitu, penjemputan terhadap jamaah haji karena mungkin wilayahnya sangat jauh dari kabupaten kota itu Pak. Jadi ada mobile namanya itu, pelayanan haji mobile mereka itu. Nah, di Tanggamus ini belum menggunakan layanan itu. Calon haji ini apa Pak? Lewat apa Pak? Nah, untuk mengetahui estimasi keberangkatan jamaah haji ini, Kementerian Agama telah menyiapkan suatu aplikasi. Di dalam aplikasi itu aplikasi Pusaka Kemenak. Di dalam aplikasi Pusaka Kemenak itu ada fitur aplikasi Haji Pintar. Nah, di dalam aplikasi Haji Pintar itu mudah sekali. Kita buka, kemudian kita klik nomor porsi yang kita punya, kemudian akan diketahui estimasi keberangkatan kita. Atau boleh juga tidak menggunakan aplikasi Pusaka, langsung aja kepada aplikasi Haji Pintar. Nah, di saya perusahaan kasih PAO Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus. Bagi kami dan jamaah yang lain, respon kami sangat baik sekali karena ini merupakan awalan bagi kami semuanya, bagi jamaah haji semuanya untuk mempersiapkan diri supaya ketika nanti waktunya untuk berangkat haji ini mereka sudah siap sama sekali, sudah siap untuk berangkat. Jadi ilmunya sedikit banyak sudah ada awalan sekarang ini dan akan diperdalam nanti pada waktu manasik baik di kabupaten, di kecamatan maupun di KPI. Menurut Bapak pelayanan haji kemarin bagaimana Pak? Ini ya? 23 maksudnya? Ya. Oh, 23. Oh, sangat bagus sekali. Sangat bagus. Kemarin itu jamaah hajinya 2023 dengan temanya adalah layanan haji ramah lansia. Karena memang kemarin itu ya banyak sekali lansia-lansia yang untuk berangkat karena tertunda ketika tahun 2022 kemarin. Jadi tertunda lansianya sehingga yang paling banyak berangkat lansia adalah tahun 2023 ini. Tapi begitu bagus pelayanan masyarakat haji dari Kemenak ini, baik ketika di tanah air maupun sampai di dalam semuanya berjalan dengan sangat baik sekali.
persiapannya matang, dan juga pelayanan di sana itu juga sudah direncanakan, dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Bahkan jamaah yang sakit pun itu dilayani, diurus dengan sangat baik sekali. Saya nama Harsono dari KP Ahmad Dahlan Tanggamus. Dari Kabupaten Tanggamus, Media Prioritas TV melaporkan.